My name is Patrick Kluivert, 48 years old, head coach of the Indonesian national football team. Pecinta sepak bola tanah air dikejutkan dengan Patrick Kluivert yang ditunjuk oleh PSSI untuk menggantikan pelatih Sintayong yang diberhentikan secara mengejutkan juga. Berita panas yang menyelimuti pemecatan Sintayong pada tanggal 5 Januari 2025. PSSI secara resmi memberhentikan pelatih asal Korea Selatan tersebut dari posisi pelatih Timnas Indonesia. Meskipun Timnas senior asuhan pelatih Sintayong masih tetap di jalur asa untuk lolos ke Piala Dunia. Saat video ini dibuat, Timnas berada di posisi ketiga di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga grup C, zona Asia, di bawah Jepang dan Australia, berjarak 1 poin saja dari Australia yang berada di posisi kedua. Merupakan catatan terbaik sepanjang sejarah persepak bolaan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir selaku Ketua PSSI mengatakan banyak dinamika yang terjadi di tubuh Timnas Indonesia yang telah dirasakan sejak imbang melawan Bahrain dan takluk di kandang Cina. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Patrick Kluivert adalah nama yang dipilih oleh PSSI yang akan dibantu oleh 2 pelatih asal Belanda, yaitu Alex Pastoor dan Danny Lanzaert. Bagaimana perjalanan karir di dunia sepak bola, baik sebagai pemain sampai ia ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia? Simak kisahnya. Liedmanen, daar komt Kluivert, geen buitenspel. Kluivert, 2-0. Seedorf, Kluivert op scherp. Nu geven die bal, nu afronden voor 4-1. Mooie goal. Done brilliantly here. Puyol, can he set him up this time? Yes, he certainly can. And Patrick Kluivert lifts the roof. He lifts the net. And the stadium... Lahir di Amsterdam, Belanda pada tanggal 1 Juli tahun 1976. Ia dibesarkan di lingkungan yang mendukung pada ketertarikannya pada sepak bola. Ia berkebangsaan Belanda dan memiliki keturunan Suriname. Ia anak dari pasangan Kenneth dan Litwina Kluivert. Ayah Patrick Kluivert, yaitu Kenneth, adalah atlet sepak bola yang bermain di Liga Amatir Belanda. Sementara Litwina adalah seorang ibu yang mendukung anak-anaknya. Patrick Kluivert terinspirasi dari ayahnya karena sering melihat ayahnya bermain sepak bola. Patrick Kluivert sangat beruntung memiliki ayah seperti Kenneth, karena sering meluangkan waktu untuk berlatih teknik dan bermain sepak bola dengan Patrick Kluivert. Momen itu menjadikan bekal berharga untuk mengasah kemampuannya di lapangan meski di usia muda. Kemampuannya lebih menonjol daripada anak seusianya, yang akhirnya pemandu bakat dari Ajax Amsterdam tertarik dengan kehebatan Patrick Kluivert dan mengajaknya bergabung untuk melakukan uji coba. Benar saja, ia tampil mengagumkan karena kemampuannya baik secara fisik, teknik, dan visinya yang jarang dimiliki oleh pemain seusianya. Pada usia 8 tahun, Kluivert resmi diterima di Akademi Ajax Amsterdam, yang merupakan langkah awal
ia mengenal dunia sepak bola secara luas. Tahun 1993, Kluivert menembus tim utama Ajax. Di tahun pertamanya, ia menjadi penghangat bangku cadangan. Dan pada tahun 1994, Kluivert mulai mendapatkan menit bermain. Geen buitenspel voor Kluivert. En Kluivert legt af, zodat het niet lastig meer is voor Oelida. Bepalen van het juiste moment. En dit was een schitterende combinatie en een schitterend uitgespeelde goal voor Ajax met Kluivert. Ia bermain sebanyak 25 pertandingan di Liga Belanda dan 10 kali di Liga Champions. Di tahun itu, Kluivert langsung menunjukkan taringnya. Ia berhasil mencetak 18 gol di Liga Belanda dan mencetak gol ke gawang AC Milan di Liga Champions. Lalu berhasil menghantarkan Ajax Amsterdam menjadi jawara di kompetisi Eropa tersebut. Kluivert komt er nu in, de man die bij zijn debuut Rijkaard. Ja, Kluivert, ja! Kluivert 1-0 van Harms. Ajax wint in het Europese bekertoernooi voor het landskampioen. Sangat menakjubkan, mengingat pada saat itu Kluivert masih berusia 17 tahun. Di musim 1995-1996, Kluivert semakin menajam bersama Ajax Amsterdam. Ia menorehkan 23 gol di Liga Belanda. Di musim 1996-1997, ketajamannya semakin gacor bersama Ajax dan menjadi mesin gol. Namun, pada bulan Februari 1997, di pertengahan musim, Kluivert mengalami cedera lutut yang mengharuskannya menepi sampai musim selesai. Di musim 1997-1998, Kluivert berlabuh ke klub raksasa Italia, yaitu AC Milan. Namun, bekapan cedera lutut yang dialaminya membuat Kluivert tidak bermain maksimal saat berseragam AC Milan. Ia hanya mencetak 9 gol sepanjang musim. Y ahí le hizo falta Bergomi, ha aplicado la ley de la ventaja per Luigi Collina, el disparo de Kluivert se marchó fuera. Sí. Per la prima chance, Albertini lancia Kluivert che prova con il destro. Pesini che comincia ancora da UEA, ottimo il taglio per Ba, Kluivert, tocco leggero, palo interno e rete. Kluivert. Akhirnya, ia memutuskan hengkang dari AC Milan dan melanjutkan petualangannya di FC Barcelona. Di sana, ia bekerja sama dengan Louis van Gaal. Di Barcelona, Kluivert seperti terlahir kembali, di mana ia menemukan kembali puncak performanya dengan mencetak 16 gol untuk Barcelona. Ketajamannya bertahan sampai musim 1999-2000. Kluivert mencetak 25 gol di Barcelona. Tak hanya itu, Kluivert tampil konsisten di musim 2000-2001. Ia mampu mencetak 25 gol di musim itu.
pada musim 2001-2002, Kluivert tetap stabil mencetak 21 gol. Petaka datang pada musim 2003-2004. Ia mengalami cedera hamstring dan cedera lutut lamanya kambuh, yang berakibat ia hanya mencetak 10 gol untuk Barcelona. Cedera ini membuat Barcelona enggan memperpanjang kontraknya dan membuat Kluivert frustasi. Barcelona enggan dia menjadi salah satu striker tertajam sepanjang sejarah Barcelona dengan mencatatkan 249 laga dan mencetak 124 gol. Ia mengantarkan Barcelona menjadi juara La Liga 1998-1999. Pada musim 2005-2006, ia melanjutkan karirnya di tanah Inggris dan bergabung dengan Newcastle United. Di sana ada Alan Shearer dan Craig Bellamy yang sedang bersinar di lini depan. Namun, kedatangan Kluivert tidak diketahui oleh pelatih Sir Bobby Robson dan pemandu bakat Charky Wood tidak mengetahui banyak tentang Kluivert. Namun, Sir Bobby Robson memberikan kesempatan kepada Kluivert. Namun, kepindahannya ini tidak membuat performanya kembali seperti sedia kala. Ia hanya mencetak 3 gol dari 10 laga yang dijalani. And Kluivert makes it 2. Enough was enough. They're now looking for Shearer this time. He finds Kluivert! Well, he's shown them there, Patrick Kluivert. Di 3 musim berikutnya, ia berpindah-pindah klub, seperti Valencia, PSV, dan Lille. Di 3 klub tersebut, ia tidak banyak mencetak gol, hanya mencetak 8 gol saja di 3 klub tersebut. Dirasa performanya sudah tidak bisa kembali, ia memutuskan pensiun di usia 32 tahun. Kluivert bermain untuk timnas Belanda sebanyak 79 kali dan mencetak 40 gol. Setelah pensiun, ia memulai karir kepelatihannya di klub Belanda, menjadi asisten pelatih. Ia berperan menjadi pelatih penyerang di AZ Alkmaar di bawah kepemimpinan Ange Postecoglou pada tahun 2008. Pada tahun 2010, ia terbang ke Australia dan menjadi asisten pelatih di Brisbane Roar. Tidak lama, ia kembali ke Belanda untuk menjadi asisten pelatih di Nijmegen. 2011-2012, ia menangani Jong Twente. Setelah itu, pada tahun 2012-2014, ia dipercaya menjadi asisten pelatih Louis van Gaal, menangani timnas Belanda, dan sukses mengantarkan tim De Oranje menjadi juara ketiga di Piala Dunia Brazil 2014. Reaching the legal limits, that's a good ball as well. Oh, the header! Oh my word! Sebagai pelatih utama, karir kepelatihannya belum terlalu teruji. Ia sempat menangani timnas Curaçao dalam 2 periode. Pada periode pertama, pada tahun 2015-2016, ia mencatatkan 3 kali menang, 2 kali imbang, dan 3 kali kalah. Di periode kedua, pada tahun 2021, ia mencatatkan hanya 1 kali menang, 3 kali kalah, dan 2 kali imbang.
Itulah alasan PSSI menggandeng Alex Pastor dan Denny Lanzard yang lebih berpengalaman untuk menopang kepelatihan timnas Indonesia. Pada tahun 2016, ia melatih Jong Ajax yang merupakan tim muda Ajax Amsterdam. Lalu, pada tahun 2018-2019, ia menjadi asisten timnas Kamerun. Momčad koja vrijedi gotovo pa duplo više od Osijeka. Nove prilike za Turke, evo velike šanse male. Sebelum ke timnas Indonesia, Kluivert menangani klub Turki, Adana Demirspor, pada awal musim 2023-2024 dan hanya bertahan setengah musim karena masalah finansial klub dan gaji yang berakibat pada performa pemain dan pelatih. Di sana, ia mencatatkan 8 kali kemenangan, 6 kali seri, dan 6 kali kalah. Ayah kandung Justin Kluivert ini diharapkan bisa menerapkan filosofi sepak bolanya kepada para pemain timnas Indonesia yang saat ini diperkuat oleh pemain diaspora dan liga lokal. Semoga Kluivert dapat membawa timnas Indonesia ke panggung Piala Dunia. Kluivert die scoort, het is 1-1.